Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita coba lebih perdalam pemahaman tentang masalah doa ibadah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berdoa diniatkan untuk Allah, dianggap ibadah. Contoh misalnya ada orang berdoa bukan karena ibadah, dia berdoa karena terpaksa, takut sama orang, atau dia berdoa tapi ragu-ragu, benar nggak sih doa ini bisa memberikan solusi? Ini tidak dianggap ibadah. Ya, kapan dia dianggap ibadah? Kalau seandainya kita betul-betul niat untuk menjadikannya pendekatan diri kepada Allah. Saya kasih ingat lagi contoh pernah saya sebut pada pertemuan yang lalu. Kalau Bapak Ibu lagi ngantuk, kemudian Bapak Ibu bilang, saya wudhu aja deh. Wudhunya niatnya dalam hati untuk apa? Hilangin ngantuk. Wudhu itu nggak boleh dipakai sholat. Wudhu itu nggak boleh dipakai sholat. Karena kenapa? Bapak Ibu bukan niat untuk ibadah. Wudhunya hanya untuk hilangin ngantuk. Kan gitu. Ini contohnya. Nah, sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan umroh, sama dengan apa saja. Kapan kita niatnya bukan pendekatan diri kepada Allah, berarti tidak dianggap ibadah. Ibu pergi haji dan umroh, mau jalan-jalan niatnya. Nah, ya sudah dapat jalan-jalannya, tapi nggak dapat ibadahnya. Makanya itu list belanjaan kalau mau haji sama umroh nanti aja. Nanti tiba di sana baru berpikir mau beli apa. Jangan dari sini sudah niat dari awal menggebu-gebu. Saya mau datang di mall ini, saya mau beli baju itu, saya mau beli itu. Niatnya nanti bukan karena ibadah. Akhirnya tawafnya buru-buru, sa'inya buru-buru. Yang penting selesai walaupun capek pergi mall duluan. Nah, itu contohnya. Mau pergi Mekah karena taunya ini ada makanan enak di sana. Nah, ada restoran saya mau datangi. Itu tujuannya restoran. Itu harus cuma samping saja, ke samping. Kalau ada kesempatan, bukan tujuan utama. Nah, seperti itulah ya. Jadi memang diarahkan niatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dia bisa bernilai ibadah. Ini hati-hati sekali ya. Ada hal-hal bahkan Bapak Ibu sekalian yang mubah. Mandi, makan, minum, olahraga itu kan mubah. Tahu mubah ya? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dia kalau diniatkan ibadah, misal contoh ada hadis Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ingatlah wahai Abu Darda, jasadmu punya hak, Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, jasadmu pun punya hak. Kalau ibu dan bapak sekalian makan, minum, bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, niatnya memang untuk memberikan hak badan, berubah dia. Dari niat mubah, dari hukum mubah menjadi hukum sunnah, jadi ibadah. Ya. Jadi daripada ibu dan bapak sekalian misalnya lagi lapar, lapar nih, niatnya makan untuk hanya hilangin lapar, itu mubah. Tapi kalau niatnya untuk memberikan hak jasad, ibadah. Ya. Makan, minum, tidur, olahraga, mandi. Kalau hanya sekedar saya mau olahraga biar saya sehat, ya ini jadi mubah. Saya mau olahraga supaya saya berikan hak jasad saya. Allah kan amanahkan jasad ini. Saya olahraga untuk ya supaya menjaga amanah ini. Orang jenazah aja dimandikan, Bapak Ibu sekalian. Dimandikan, dibersihkan badannya. Apalagi kita masih hidup, kan gitu. Nah, sama dengan kasus mandi, bukan hanya karena sekedar gerah. Ya. Begitu juga olahraga, begitu juga mandi, begitu tidur dan segala macam hal mubah. Nah, ini contoh saja bagaimana kita memahami kapan dia beribadah, jadi ibadah, kapan tidak. Ya, karena begitu. Ibu bersedekah, bapak ibu bersedekah, tapi karena nggak enak aja, karena orang itu desak terus, kasih, bukan ibadah. Kalau ibadah itu memang kita kasih, didesak atau tidak, diminta atau tidak, kita akan kasih. Karena kita ingin cari pahala, nah itu beda. Ya, semua segala sesuatu yang dikerjakan kalau karena ibadah, itu kita akan sangat ringan mengerjakannya. Karena target kita ridho Allah, target kita balasannya, ya. Jadi di depan kita ini mau orang menjengkelkan atau tidak, bagi saya lagi sedekah, tidak ada urusan sama dia, gitu ya. Jadi ada orang gila minta makanan misalnya, nggak ada urusannya, karena orang gila dia nggak ngerti, saya nggak usah kasih makan yang enak, keliru. Justru harus kasih makanan yang enak, bukan karena lihat dia, karena ibadahnya. Jadi ada seorang ulama besar dulu,
bernama Rabi ibn Huthaim rahimahullah. Dia lagi makan, dibuatin makanan mewah sama istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Beda sama halwa sekarang. Halwa itu orang Arab artikan manisan ya, sesuatu yang manis Bapak Ibu sekalian. Nah tapi Rabi ibn Huthaim ini di masa itu atau istrinya buatin dia makanan halwa karena dia nggak rewel, dia nggak pernah minta macam-macam gitu. Istrinya juga nggak enak, istrinya masakin yang enak. Itu bumbu-bumbunya mahal, buatnya lama, hampir suruh adonan kacang, segala jenis kacang-kacangan waktu itu, madu, segala macam diaduk jadi satu dan lama sekali buatnya. Dia lagi duduk, istrinya suruh anaknya keluarin makan halwa itu. Makanan yang mewah itu. Biasanya waktu itu dimakan sama para pembesar-pembesar negara lah gitu ya. Nah, kebetulan dia punya 2 orang murid. Lagi duduk sama dia ngobrol, nanya-nanya masalah hukum. Begitu dihidangkan, halwa itu sudah dipotong-potong. Dia mau jamah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu. Lihat siapa yang di depan situ. Begitu dibuka, ternyata orang gila. Bajunya berantakan, kotor, tidak pakai sendal. Maaf, dalam kisah ini bahkan diceritakan pemandangan yang kurang baik lah ya. Terus dia minta makanan, kasih isyarat tangan. Uniknya Rabi ibn Huthaim suruh ambil makanan itu, halwa itu dikasih ke orang gila itu. Maka anaknya ambil dengan tujuan membawa piring itu. Tadinya dia mau kasih 1 potong karena makanannya cukup besar. Kasih potongan, kasih ke orang gila itu. Nanti sisanya dibawa lagi ke ayahnya. Tapi subhanallah orang gila juga tahu makanan enak Bu. Ya. Jadi pada saat dia lihat makanan itu diambil semua. Sama nampan-nampannya diambil dimakan sampai habis. Setelah habis, orang gila ini namanya orang gila. Dia nggak ngerti terima kasih atau apa. Makanan itu dibuang. Piring itu dibuang saja. Anaknya Rabi ibn Huthaim ini ambil piring itu, dia masuk ke dalam sambil dia jengkel. Manusiawi ini orang udah dikasih makan, tadinya mau dikasih 1 potong malah dihabisin semua. Terus piringnya dibuang lagi. Lalu anaknya ini datang kepada ayahnya Rabi ibn Huthaim lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah selalu jaga Anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini perkataan anaknya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja kan pasti dia mau. Roti kah, keju kah, apa. Pasti dia makan. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kenapa harus halwa yang ibuku buatkan khusus buat Anda? Ini anaknya butuh jawaban. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah ini kalau Bapak Ibu baca tentang riwayat tentang beliau ini di waktu itu ya. Di kalangan para tabi'in dipanggil sebagai alimnya ulama. Jadi orang kalau sudah mulai rasa lemah imannya di Irak itu datanya ke Rabi ibn Huthaim ini. Karena bicaranya surga, neraka, kuburan, kematian gitu-gitu terus. Ya orang kalau datang itu dinasihatin terus tentang masalah akhirat. Sehingga mereka ternetralisir imannya itu. Intinya dia mengatakan begini, wahai anakku, kalau seandainya tadi orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, Allah tahu nilainya. Lalu dia membaca firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, Rabi ibn Huthaim sini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak melihat lagi siapa yang terima, tapi bagaimana saya memberikan untuk Allah. Kisah yang lain adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, juga Abdullah bin Mubarak dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain. Mereka itu hampir setiap hari tidak nunggu orang yang datang minta Bu, Bapak sekalian. Mereka ingin meraih pahala terbesar dalam sedekah. Apa itu? Jemput bola. Kita yang merasa butuh dengan sedekah itu. Kalau Bapak Ibu niatkan ibadah, kita akan terus mengejarnya. Sholat itu kita nggak mau ketinggalan, kita haji umroh nggak mau ketinggalan, apa saja nggak mau ketinggalan. Kita mau selalu yang pertama mengerjakan karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga jadi poin penting. Mereka selalu membungkus setiap hari harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita nggak niat ibadah, kita merasa siapa sih orang ini minta-minta terus? Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, nggak usah kasih, ini orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau ada ibadah nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang dirasa perlu.
karena mau ngejar keutamaannya. Maka dia setelah memberi, mereka setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Fahami maksudnya ya? Jadi mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih, mungkin uang 1 juta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada 1 juta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia segala macam. Tapi nilai 1 juta itu dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ke timbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah paham ibadah ini beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini tunda-tunda baca Quran. Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini ada yang kita bisa dapatkan nih. Kalau ini ibadah nggak mungkin. Baca keutamaannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Ya. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. Ya. Yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, ya, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Ya, seperti itulah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasanya siapa yang tidak menganggap bahwasanya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Ya, siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Dan kali ini siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu, sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi pekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Karena itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya, nggak ada pahalanya. Itu mimpi aja. Ya, betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Ya. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Doa ibadah, saya kembali ke halaman 7 paragraf pertama, yaitu memohon pahala dengan beramal saleh. Niatkan ibadah, baru bisa. Ya. Sama ibu dan bapak sekalian kalau mau kasih makanan orang, beda ya. Orang niat hanya daripada makanan dibuang, dengan orang niat ibadah beda itu. Kalau ibu dan bapak niat untuk kasih orang, ibu bapak tidak akan kasih makanan bekas ke orang. Tapi kalau daripada makanan dibuang, malaikat catat ini sedekah daripada. Nah, ya. Daripada saja, terpaksa, daripada rusak. Kan itu beda. Dengan orang niat ibadah, kan beda. Ibu kasih dan bapak kasih makanan bekas, sama kasih makanan baru, sama gak pahalanya? Gak mungkin, pasti beda. Ibu kasih baju bekas, mukena bekas, sama baju baru, sama gak pahalanya? Beda. Nah bagaimana kita termotivasi mau selalu kasih yang baru, itu karena kita niatkan ibadah, baru bisa. Coba belajar sekarang, bersedekah sejumlah yang kita pakai. Sesekali itu ya. Contoh misalnya gini, kita lagi masuk ke satu restoran nih, makan makanan enak banget, 100.000 misalnya satu porsi. Contoh saja, nasi padang beli 100.000, misalnya 150.000 lah. Coba beli yang porsi sama kasih tukang parkir, pernah nggak? Nah, alhamdulillah kalau pernah, gitu kan? Atau beli baju, oke lah, kita next levelnya. Kalau beli baju satu yang bagus, pernah nggak beli baju yang sama kasih orang lain? Nah masa paling cari yang lebih murah, mana yang lagi promo untuk dikasih. Oke, contoh yang lain, kalau misalnya Bapak Ibu diundang, langsung aja deh level tinggi, Istana Merdeka, Presiden undang Bapak Ibu, terus pesan buah, tolong bawa ke saya buah ya. Di mana beli buahnya?
Oh ya, Masya Allah. Terus kalau ada yang grade 1 harga 300.000 anggur sama grade 2 200.000 yang mana? Benar ya? Habis itu apa? Pakai kresek? Apa? Sekarang jawab jujur. Kalau orang tua bapak ibu yang pesan, beli di mana? Sama, pakai keranjang juga. Masalahnya itu. Kenapa presiden lebih mulia daripada bapak ibunya? Yang disuruh bakti nomor 1 ke siapa? Nah, itu. Orang kalau niat ibadah itu pasti maksimal. Mulai sekarang kasih orang tua itu pakai keranjang, cari yang terbaik, variasikan gitu. Oh, baru ya. Nah itu beda. Itu contohnya. Jadi ini dikatakan oleh satu orang ulama lain, namanya Urwah bin Zubair rahimahullah. Ini ulama tabi'in luar biasa. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah apa yang dia malu kasih kepada pemimpin satu kaum. Paham gak? Saya ulangi lagi, dia bilang, janganlah seseorang dari kalian bersedekah, umum saja kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan kasih mereka apa yang kalau kita kasih ke pemimpin satu kaum, kayak raja atau presiden, kita malu kasih dia. Harusnya sama semua, karena niatnya karena ibadah. Dan ini masalahnya. Orang kalau niat ibadah itu beda. Pasti dia akan kasih yang terbaik, karena bagi dia targetnya bukan penerima, tapi bagaimana dia maksimal dapat pahalanya. Kalau kita kasih pemimpin kaum nasinya mewah banget, tumpeng dan segala macam, kasih orang miskin nasi sama tempe, ini sama-sama sedekah. Tapi ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil nanti. Padahal sebenarnya kita mampu memberikan yang terbaik. Yang orang-orang mampu itu sudah biasa makan mewah. Kalau bapak ibu mau pahalanya besar, kasih orang miskin tuh makanan mewah, karena mereka belum pernah makan itu. Kasih baju yang bagus, gitu kan? Kasih mukena yang bagus, kasih apa segala macam yang bagus. Nah gitu. Ya, kadang-kadang begitu soalnya ada orang-orang dia menganggap remeh tentang masalah ini, padahal sebenarnya target utamanya ibadah, berarti bagaimana maksimal dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak penting siapa yang menerima. Nah seperti itulah. Itu di potongan pertama itu. Jadi memohon pahala dengan beramal soleh. Di sini diucapkan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan tuntunan-tuntunan 2 kalimat syahadat tersebut. Jadi 2 kalimat syahadat bukan hanya sekedar orang mau masuk Islam, ya. Kita pun punya zikir 2 kalimat syahadat. Contoh di tahiyat baca 2 kalimat syahadat enggak? Ya. Terus muadzin setiap azan 2 kalimat syahadat kan? Dan sunnahnya kita mengucapkan yang sama. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan muadzin mengucapkan azan, sebagian asar menyebutkan, sebagian ulama mengatakan pada saat dia ucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia mengatakan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bilang, saya juga bersaksi sebagaimana muadzin bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusannya. Lalu ditambah, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa bil Islam, dan agama Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu syahadat lagi gitu kan. Nah, pengucapan syahadat ini supaya dia nilai ibadah bukan hanya sekedar sebuah rutinitas. Tetapi bagaimana kita niatkan memang memahami apa kandungan maknanya. La ilaha illallah berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini kecuali Allah, sehingga kita hanya bergantung, hanya cinta, hanya takut semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dan Muhammad Rasulullah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola, suri tauladan, mengikuti semua ajarannya, meninggalkan larangannya. Nah, itu makna daripada konsekuensi baru syahadatnya bisa bermakna ibadah. Begitu juga dengan sholat, tadi ini titik beratkan oleh beliau. Karena sholat juga berisikan doa, ya. Dari awal kita takbiratul ihram, doa iftitah. Ada 2 ruku, ada 2 i'tidal, ada 2 sujud, 2 di antara 2 sujud sampai tahiyat, ya. Semuanya juga begitu. Kalau diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan para sahabat, para tabi'in, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka sholat, digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama, kalian sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat ya, oleh lebah di dahinya sampai berdarah tapi tidak bergerak. Ya.
Ada di antara mereka sahabat Nabi lagi jaga malam hari. Nabi SAW dan para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai 3-4 anak panah. Ini kalau kita bayangin jarum di kita sudah sakit kita. Ini anak panah, dia nggak berhenti sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar lalu dia mati, maka dia menyegerakan sholatnya dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua, temannya bilang, kenapa kau nggak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati kena panah selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah dan dia yakin Allah sedang melihat dia sedang komunikasi sama Tuhan yang nggak terganggu dengan apapun. Ya, itu kalau niatnya ibadah, kan gitu. Kalau tidak, asal jadi saja gerakannya. Yang penting sudah sholat, betul sudah. Ya. Mungkin cuma 1,5 menit tadi sudah selesai, kan? Cepat sekali karena tujuannya yang penting store tugas, yang itu. Jadi beda ya. Harus difahami Bapak Ibu sekalian, poin penting juga, ibadah itu kita yang perlu, Allah nggak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti store kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, di situ kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, ya, kita beribadah bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya. Itu level paling tingginya. Tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa anda sholat begini? Padahal sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong? Saya supaya masuk surga. Kenapa Nabi gak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi, saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu. Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal, kita betul-betul enjoy, menikmati itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati tuh hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya. Sama dengan zakat. Kalau kita peduli sebagai itu adalah sebuah ibadah, kita akan betul-betul detail menghitungnya, menentukan waktunya. Bahkan betul-betul ya tidak mau kurang. Kalau perlu kita lebih sehingga tidak salah dalam hitungan. Gitu kan. Itu juga dengan haji. Bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau pak haji. Ya, tapi betul-betul akan ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para kaum salaf itu mereka pergi haji, pergi umrah, pulang kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat kalau yang tahu yang orang kenal saja. Tapi kalau untuk di publik itu tidak. Mereka diam saja. Gitu. Jadi antara mereka seperti kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah, itu ulama besar tabi'in di Mekah. Beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun 70 kali haji. Berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya ya, bukan dia cerita. Orang-orang tahu karena hampir setiap tahun melihat dia baru disampaikan. Atha bin Abi Rabah begini. Jadi memang mereka kerjakan ibadah. Beda ya. Kalau bapak ibu lagi ibadah ditanya orang, jawab. Kemana aja bu selama ini? Saya sempat ke rumah 2 kali nggak datang. Oh ya saya lagi umroh. Nggak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya cerita. Kamu tahu nggak kemarin saya umroh 2 kali loh. Saya sudah haji 7 kali loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang, kerupuk masih lebih enak. Ya. Karena kerupuk itu masih ada rasanya walaupun dia kecil untuk kebutuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang kamu hebat ya, kamu dermawan. Terus dapat apa? Badan nggak tambah gemuk, nggak tambah cantik, nggak tambah kaya, nggak ada. Tapi ada orang kejar itu subhanallah. Puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Ya. Gak penting sekali itu.
Itu contohnya ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sama bapak sini pada mau ke masjid. Ada tetangga tanya, mau kemana? Masa kita bilang kalau saya bilang riak nih? Kan enggak usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga? Enggak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo sholat, ayo saya mau sholat nih misalnya. Contohnya, itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu. Itu juga kata beliau di sini menyembelih, sembelihan. Nah sama juga, ini termasuk ibadah yang besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sembelih jangan cuma dilakukan di Idul Adha ya. Tapi seringnya menyembelih hewan, kambing, unta, sapi gitu kan, ayam terus dibagikan ke orang ini, memberikan makan orang ini besar sekali pahalanya. Ya, jadi momentum-momentum memberi makan orang itu besar sekali pahalanya. Jadi jangan selalu mau ditraktir tapi tidak pernah traktir orang ya. Sering berbagi. Itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu islamin khair. Amalan apa dalam Islam selain kewajiban yang besar sekali pahalanya. Artinya kalau saya jadikan sebagai target saya itu bagus banget itu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, beri makan orang. Itu nomor satu tuh. Baru tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Lalu kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan tidak kenal. Jadi dua sunnah. Jarang sekali kita hidupkan itu ya. Ya mungkin kalau kita lagi pengajian begini ada makanan itu umum orang kasih makan ya. Kemudian kalau ada acara kita undang orang keluarga di rumah iya. Tapi pernah nggak kita buatin program setiap hari saya akan keluarkan sekian porsi sedekah. Nah gitu. Jadi memang itu dijadikan sebagai program rutin keluar gitu ya. Kalau kita bisa misalnya memblok satu rumah anak yatim, dua rumah anak yatim, bagus lah gitu kan. Per bulan berapa kebutuhan berasnya 50 kilo dari saya aja ya, udah kita transfer tiap bulan, nggak ada yang tahu antara kita sama Allah ya. Kita kasih misalnya contoh itu sangat bagus. Nah juga bagus kalau menyembelih di sini sebenarnya sembelihan ini maknanya adalah makanan sebenarnya karena menyembelih itu kita memberikan makanan dan ini tidak boleh dialihkan kepada selain Allah SWT seperti orang kasih sesajen untuk patung, untuk kuburan, untuk laut segala macam ini tidak boleh. Begitu juga dengan nazar karena Allah. Nazar ini tahu hukum dasarnya ya, makruh Bapak Ibu sekalian. Hukum dasar nazar makruh. Artinya lebih baik tidak nazar. Udah tahu hukumnya ya? Karena orang kalau dia selalu bernazar, maka kalau tidak Allah kabulkan dia tidak lakukan kan? Sekarang kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 porsi. Kalau enggak, berarti enggak lakukan. Nah itu berarti seperti orang pelit. Makanya hukum awalnya, dasarnya ulama bilang nazar itu makruh. Kalau yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar Bapak Ibu aktivitas dulu, ikhtiar, begitu berhasil lalu kita sedekah. Tidak ada hubungannya dengan berhasil atau tidak. Nah itu mungkin masih oke. Gitu kan. Nah tapi bukan berarti tidak boleh ya. Tetap saja boleh cuman hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan juga oleh sebagian ulama? Karena kalau berhasil jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Misal kalau anak saya diterima kuliah saya akan sedekah 100 juta. Begitu diterima benar-benar harus tidak boleh ditunda. Harus disedekah kecuali Bapak Ibu punya udzur, tidak cukup hartanya segala macam gitu. Dan juga dari satu sisi ulama mengatakan nazar ini ada taklif, membebankan diri mungkin di atas kemampuan. Mungkin dia nggak mampu. Tapi dia karena ingin supaya dapat jalan keluar maka dia bernazar, ini nggak usah. Ada solusi lain pengganti nazar namanya tawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Misal kita sedekah gitu kan, niatkan sedekah ini akan memudahkan urusan, itu boleh. Itu solusi itu lebih baik gitu kan. Jadi kita justru bersedekah dulu, ibadah dulu, baru kita minta diberikan jalan keluar sama Allah. Kalau nazar kan tidak, kita minta dikabulkan dulu baru kita keluarkan, beda. Ya. Kalau tawasul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantara antara kita sama Allah, itu kita sedekah dulu, kita ibadah dulu, niatkan untuk jalan keluar, itu bisa. Kalau nazar tidak, minta dulu Allah kasih, kalau enggak saya enggak mau lakukan. Nah seakan-akan begitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu sudah nazar dan ternyata dikabulkan oleh Allah, wajib enggak boleh ditunda. Ya, nggak boleh ditunda. Apakah itu harta, apakah itu puasa. Jadi begitu selesai urusannya nggak boleh kita bilang sudah saya bulan depan aja puasa. Nggak bisa, harus pada saat itu. Karena sudah dikabulkan sama Allah. Contoh. Nah ini nazar juga tetap walaupun dia hukumnya makruh Bapak Ibu sekalian tetap harus untuk Allah. Kalau orang nazar
misalnya mau minta pada kuburan atau mau ke dukun, ini nazar batal semua. Nggak boleh, karena bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan selanjutnya, di antara ibadah yang disebut di sini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari, ini masih paragraf pertama ya, dari potongan pertama ya, doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang dua ayat ya. Dua ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah Ghafir, ini surah nomor 40 dalam Al-Quran, atau surah Al-Mu'min nama lainnya, surah Mu'min ya. Ayat 60, ini ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu, ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu. Ya, selama orang itu masih terus berusaha berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak minta yang haram, dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram, maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berdoa, ini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ada orang anaknya sakit, sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh. Kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya, ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun mungkin anaknya sudah meninggal bahkan. Atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi. Beliau lagi jalan menuju ke rumahnya dari masjid, melewatin satu rumah. Rumah itu secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi saking marahnya ibu ini, anaknya dikeluarin dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil, 5 tahunan ke bawah gitu ya. 5 tahun ke bawah, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek sama ibunya, buka pintu, nangis-nangis. Tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibnu Qayyim nunggu, mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu kena kecapean tidur. Waktu dia tidur, ibunya buka pintu gendong karena nggak tega, dimasukin ke dalam. Lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah ya. Subhanallah bahasa Arabnya terjemah Maha Suci Allah. Andai saja setiap hamba melakukan seperti anak itu kepada Tuhannya, anak itu kepada ibunya, dia itu lakukan pada Tuhannya. Terus dia merengek sampai dia ya sudah capek tertidur gitu kan, maka dan tetap dia tidak putus asa, pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu, tidak ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin. Terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas suasana di kancah peperangan. Ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu. Ibu ini seperti lagi nyari anaknya. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan. Karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang. Dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil, diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah. Seperti ibu baru dapat anaknya dan ini di medan perang, kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gitu. Ditemukan sama dia. Lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat semua saksikan. Seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat.
Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal. Kalau saat ini kita nyalakan api, kemudian kita suruh, api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang, gitu kan. Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada saya. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari dua hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa mal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir ayat 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah dan jangan itu dibentrokin sama satu dua hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa. Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah, aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa, sombong dia, nggak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah. Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162 sampai 163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita enggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita, yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am 162 sampai 163. Baik, kita akan masuk ke doa permohonan. Ya. Tapi ini benar sudah mau 1:30. Saya jam 2 ada taklim lagi. Ya. Baik. Doa permohonan di halaman 9 ya, yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat, yakni yang memberi manfaat bagi pemohon, atau yang menghindarkan dari bahaya, atau meminta hajat-hajat. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada hajat, disembuhkan penyakitnya, selamatkan dari mara bahaya, ditambahkan rezeki dan segala macam, itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan. Dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup, mampu dan ada di hadapannya, maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum, atau wahai fulan berilah saya makanan, atau seumpamanya atau seumpama itu, atau seperti itu ya. Maka itu tidak menjadi masalah ya. Jadi maksudnya
Boleh nggak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia? Boleh nggak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya? Nah, itu namanya kan masalah permohonan juga ya. Tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup, bukan jenazah di kuburan ya. Kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita. Nah itu baru boleh. Dan itu pun masih di alam manusia. Minta minum, minta pekerjaan, minta makan ya. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya bilang, demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya selama dia bukan pelaku kriminal ya. Minta dilindungi ya, ada orang kena longsor, gempa segala macam, kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi lalu kita memberikan kepada dia. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا, dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir. Karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah. Cuma formalitas mengatakan misalnya ya saya akan datang tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya waman sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan jangan piringnya kembali kosong ya. Jadi selalu bantu, apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel. Ada saatnya dia jenuh. Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Tidak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita. Nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah itu beda sekali tuh. Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini, wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam, tetapi dia membutuhkan biologis, apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka? Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya. Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, ya wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani? Kata Aisyah, iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, sudah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab. Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya, siapa yang berbuat baik padamu maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan
sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia, ya. Jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian, orang kalau niat ibadah itu pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu, tidak dianggap remeh, ya. Jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang, Umar kamu itu salah loh begini, itu Umar akan terima kasih seumur hidup. Jadi dia besarkan itu kebaikan orang. Sehingga bukan berarti, saya kan sudah pernah balas tuh makanannya. Enggak usah pikir balasan kita. Kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai. Dia kayak satu piring kita balas 10-20 piring pun tidak ada masalah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak perhitungan dalam memberikan. Karena semua itu tetap ada nilai pahala. Sedekah piring pertama, 2, ketiga, ke 100 sama aja pahala terus. Dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik. Sunnah Nabi membalasnya. Kan gitu. Nah itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini. Yang kedua, berdoa kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Maka ini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir. Baik yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati. Berada di hadapannya atau tidak, seperti perkataan wahai Kiai Fulan atau Syekh Fulan, sembuhkanlah penyakit saya, kembalikanlah barang saya yang hilang, panjangkanlah umur saya, berilah saya anak, dan lain-lainnya. Semua ini merupakan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Jadi kalau sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah nggak bisa minta pada makhluk, ya tadi minta keturunan. Dokter hanya bisa membantu. Tolong bantu saya dok, tapi jangan bilang dok berikan saya anak. Itu nggak bisa. Karena itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, "Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah, ya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu rezekinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih. Walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita. Ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah, hak sepenuhnya punya Allah, minta keturunan, sembuh penyakit dan segala macam, atau dikembalikan barang hilang, itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti orang pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ya, para peramal-peramal, itu semuanya, ya. Sebab jika kamu berbuat demikian, kamu minta-minta kepada selain Allah itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa besar. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini saya mau berbagi tipsnya. Kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab, tapi langsung introspeksi diri dulu. Karena semua ujian kalau datang itu dalam bentuk teguran dari Allah. Apa saja? Maka yang pertama astagfirullah, lalu berdoa sama Allah, sholat taubat, minta ya Allah kalau masalah ini karena dosa hambamu maafkanlah. Selesai itu sebenarnya. Tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya. Lalu kita ribut, kita bertengkar, kita ribut. Tidak ada manfaatnya. Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita. Kita harus lebih ke situ melihatnya. Karena di sini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sehat, kita lagi banyak nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Minta dan bersyukur padanya, selesai urusannya. Makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang sakit, lagi ada musibah, difitnah orang dan segala macam, harta kita diambil, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka langsung introspeksi diri, muhasabah, sholat, taubat, istighfar, selesai urusannya. Ya. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang bunyinya innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala atau apapun yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika memang orang-orang itu benar. Jadi maksudnya semua selain Allah makhluk. Kita sama malaikat sama, kita sama jin sama, kita sama matahari dan bintang-bintang sama, kita sama udara, sama air, semuanya sama. Ciptaan Allah, makhluk. Allah jadikan mereka fasilitas justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita minta-minta pada benda-benda ini. Kan gitu. Ini sayang sekali kalau orang tidak faham. Banyak orang di negeri kita ini, dalam sholat mereka mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam minta kuburan sebelah masjid. Tolong sembuhin saya, tolong mudahin urusan saya, tolong mudahin jodoh saya, tolong bukain rezeki saya. Lalu mana komitmen tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Ya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita doa yang luar biasa dalam meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya pada Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Tali sendal minta sama Allah. Ini saya singgung waktu di awal kita bahas buku ini ya. Banyak orang kadang-kadang mau berdoa tapi yang dianggap besar saja. Itu pun kalau sudah mentok di manusia nggak bisa, baru minta sama Allah. Ini sakit nih, pergi dokter 1 nggak sembuh, 2 nggak sembuh, 3 nggak sembuh, 30 dokter nggak sembuh, baru sholat tahajud. Baru umroh, minta doa di tawaf. Kenapa nggak dari awal sholat tahajud dan umroh? Baru nanti Allah mulain dokter dan resep yang cocok. Itu yang benar. Makanya nggak sembuh-sembuh, masalahnya nggak selesai-selesai, gitu kan? Karena dia nggak kembali kepada Tuhannya Allah. Yang lainnya semua makhluk penyebab saja, gitu kan? Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf 197, "Walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun." Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu jimat-jimat, ya hati-hati ya. Saya pernah bahas masalah ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu di Kemang ada satu pengajian, itu satu ibu keluar, dia liatin saya, Ustaz ini kalau seperti ini jimat bukan? Rupanya dia keluarin kayak satu map kecil warna biru, dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Betul saya buka saya sudah tahu itu jimat. Karena bahasa Arab huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bebek, gambar apalah. Tidak pernah Nabi ajarin ini. Ya gitu, ditulis macam-macam. Untuk apa ini Bu katanya? Itu dibayar loh, mau 5 juta atau berapa? Kertas fotokopi gitu kan. Kemudian dia bilang ini untuk supaya saya suami langgeng. Memang ada hubungannya sama kertas itu? Wah, ada hubungannya. Berdoa sama Allah dan di alam manusia Allah sudah kasih. Mau pasangan suka sederhana kok. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun, tangannya ramah, baik, tulus. Selesai orang suka gitu. Tidak usah lintas alam bawa foto ke dukun, suruh jin yang datang. Untuk apa? Kesyirikan kepada Allah. Itu kan lintas alam, penjahat dimasukin ke rumah, gitu kan? Itu kan tidak perlu semuanya. Itu contoh-contoh dan banyak sekali masalah ini. Saya juga pernah itu hari di puncak mampir di satu restoran. Mampir tidak sekali sama teman saya gitu. Dia kebetulan kenal pemilik restoran cukup besar. Kemudian saya sholat di musolahnya karena masjid cukup jauh dan kami lagi musafir waktu itu.